Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok A ingin mempresentasikan materi tentang teori struktur modal dan penggunaan leverage. Sebelum memulai, izinkan dari kelompok kami untuk memperkenalkan diri kami. Pertama, Muhammad Saiful Anam dengan NPM Akhir 069, lalu Chandra Limerdiansyah NPM Akhir 98, lalu ada Azza Firdausi Lawa NPM Akhir 230. Pengertian struktur modal yaitu berkaitan dengan pembelanjaan jangka panjang suatu perusahaan yang diukur dengan perbandingan utang jangka panjang dengan modal sendiri. Teori untuk struktur modal menjelaskan apakah kebijakan pembelanjaan jangka panjang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, biaya modal perusahaan, dan harga pasar saham perusahaan. Ada 4 pendekatan yaitu laba bersih operasi, pendekatan tradisional, dan Modigliani Miller position. Tingkat pengembalian ada 3 yaitu KD, di mana tingkat pendapatan utang perusahaan, lalu ada KE yaitu tingkat pendapatan saham biasa atau biaya modal saham biasa, lalu ada KO yaitu tingkat kapitalisasi perusahaan secara keseluruhan, bisa dilihat dari rumusnya masing-masing. Pendekatan laba bersih. Berdasar pendekatan ini, anggap suatu perusahaan mempunyai utang sebesar 1.000 dengan suku bunga 15%. Pendapatan bersih operasi yang diharapkan setiap tahun sebesar 1.000 dan tingkat kapitalisasi saham biasa sebesar 20%. Berdasarkan informasi tersebut, nilai perusahaan dapat dihitung sebagai berikut. Laba bersih 1.000, biaya bunga 150, dikurangkan sama dengan 850, tingkat kapitalisasi 20%, dikali sama dengan 4.250, lalu ditambah nilai pasar utang 1.000, hasilnya adalah 5.200. Untuk menghitung biaya modal bisa dilihat dari rumus dengan hasil 19,05%. Pendekatan laba bersih operasi. Pendekatan ini mengasumsikan biaya modal perusahaan pada berbagai tingkat leverage. Anggap KO sama dengan 20% dan perusahaan memiliki utang jangka panjang sebesar 1.000. Berdasarkan pendekatan nilai perusahaan adalah laba bersih operasi senilai 1.000, biaya modal adalah 20%, nilai total perusahaan adalah 5.000, lalu nilai pasar utang adalah 1.000, nilai pasar saham 5.000 kurangi 1.000 sama dengan 4.000. Biaya modal saham kita bisa lihat dari rumus dan didapatkan yaitu 21,25%. Pendekatan tradisional menemukan ada struktur modal optimal dan perusahaan dapat meningkat nilai total perusahaan dengan menggunakan jumlah utang tertentu. Di setiap penggunaan utang yang semakin besar, pertemuan yang perusahaan dapat menurunkan biaya modalnya dan meningkatkan nilai perusahaan. Walaupun pemegang saham meningkatkan kapitalisasi saham karena meningkatkan risiko bagi pemegang saham, peningkatan tersebut tidak melebihi manfaat fungsional yang diperoleh dari penggunaan utang yang biasanya lebih murah. Lalu yang terakhir adalah Modigliani Miller position, yaitu proses arbitrage terjadi jika ada perusahaan yang identik dalam segala aspek, kecuali struktur modalnya yang berbeda. Misalkan dua perusahaan A dan B sama, kecuali perusahaan A itu tidak punya utang, B itu memiliki utang obligasi 30.000 dengan bunga 12%. Menurut pendekatan tradisional, perusahaan B itu mempunyai nilai total lebih tinggi dan biaya modal perusahaan lebih rendah daripada perusahaan A sebagaimana tampak pada contoh berikut ini. Diketahui perusahaan A itu laba bersihnya 10.000 sama B, lalu pendapatan yang tersedia itu perusahaan A 10.000, perusahaan B adalah 6.400, nilai tingkat kapitalisasi saham 15% untuk A, 16% untuk perusahaan B, nilai pasar saham A itu adalah 66.667, sedangkan perusahaan B adalah 40.000, pasar utang B itu 30.000, nilai total perusahaan A itu 66,667, lalu untuk perusahaan B adalah 70.000, biaya modal perusahaan A itu 15%, sedangkan perusahaan B itu 14,3%, rasio utang terhadap modal perusahaan A itu 0%, perusahaan B itu 0,75%. Selanjutnya yaitu pajak dan struktur modal. Yang pertama yaitu pajak pendapatan perusahaan. Manfaat penggunaan utang bagi perusahaan kalau ada pajak adalah biaya bunga dapat dipakai untuk mengurangi pajak. Konsekuensinya, jumlah pendapatan yang diterima oleh kreditur dan pemegang saham pada perusahaan yang menggunakan utang lebih besar daripada perusahaan yang tidak menggunakan utang.
Bagi perusahaan yang menggunakan utang, pendapatan yang diterima oleh kreditur dan pemegang saham lebih besar, yaitu biaya bunga kali tarif pajak yang disebut tax shield. Apabila perusahaan menggunakan utang secara permanen atau utang jangka panjang, maka nilai sekarang tax shield adalah PV tax shield sama dengan tarif pajak pendapatan perusahaan dikali suku bunga dikali jumlah utang per suku bunga sama dengan tarif pajak pendapatan perusahaan dikali jumlah utang. Nah, yang kedua yaitu ada pajak pendapatan perusahaan dan pajak pendapatan pribadi. Pada kenyataannya, pajak pendapatan perusahaan dan pribadi selalu ada. Dengan adanya pajak pendapatan pribadi dapat mengurangi manfaat pajak perusahaan sehubungan dengan penggunaan utang. Jika pendapatan atas utang dan saham dikenakan tarif pajak yang sama, total pendapatan yang diterima kreditur dan pemegang saham pada perusahaan yang menggunakan utang tetap lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menggunakan utang, hanya saja nilainya berkurang. Apabila ada pajak pendapatan perusahaan dan pajak pendapatan pribadi, maka nilai sekarang dari tax shield dapat dihitung dengan rumus bagi mereka. Nah, kalian bisa lihat rumusnya yang ada di gambar. Nah, selanjutnya yaitu ada pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan jika ada pajak dan biaya kebangkrutan. Berdasarkan gambar 11.5, itu gambarnya yang ada di samping, tampak bahwa jika ada pajak dan biaya kebangkrutan, semakin banyak jumlah utang dibandingkan dengan modal sendiri, pada mulanya meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini terjadi karena pengaruh penghematan pajak yang berdampak meningkatkan nilai perusahaan lebih besar daripada pengaruh biaya kebangkrutan yang berdampak pada penurunan nilai perusahaan. Namun demikian, jika penggunaan utang dibandingkan dengan modal sendiri melampaui titik tertentu, penggunaan utang yang semakin besar dibandingkan modal sendiri akan berdampak pada penurunan nilai perusahaan. Hal ini disebabkan pengaruh penghematan pajak yang meningkatkan nilai perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh biaya kebangkrutan yang menurunkan nilai perusahaan. Jika ada pajak dan biaya kebangkrutan, akan terjadi struktur modal yang optimal, yaitu struktur modal yang menghasilkan nilai perusahaan yang maksimal. Nah, yang selanjutnya yaitu ada signaling teori. Berdasarkan signaling teori atau teori sinyal, perusahaan yang mampu menghasilkan laba cenderung untuk meningkatkan jumlah utangnya, karena tambahan pembayaran bunga akan diimbangi dengan laba sebelum pajak. Bagaimana hubungan antara profitabilitas perusahaan dan besar kecilnya utang? Suatu perusahaan yang memprediksi laba yang rendah akan cenderung menggunakan tingkat utang yang rendah. Semakin sukses suatu perusahaan, kemungkinan akan menggunakan lebih banyak utang. Bagaimana reaksi investor terhadap peningkatan utang? Investor yang rasional akan memandang bahwa peningkatan nilai perusahaan berasal dari penggunaan utang yang tinggi. Dengan demikian, investor mungkin akan menawarkan harga saham yang lebih tinggi setelah perusahaan menerbitkan utang untuk membeli kembali saham yang beredar. Nah, yang selanjutnya ada packing order teori. Ada peranan packing order teori. Teori packing order memberikan dua aturan bagi dunia praktik, yaitu yang pertama, penggunaan pendanaan internal. Manajer tidak dapat menggunakan pengetahuan khusus tentang perusahaannya untuk menentukan jika utang yang kurang beresiko mengalami misprice atau terjadi perbedaan harga pasar dengan harga teoritis, karena harga utang ditentukan semata-mata oleh suku bunga pasar. Pada kenyataannya, utang perusahaan dapat mengalami gagal bayar. Dengan demikian, manajer cenderung untuk menerbitkan saham jika sahamnya overvalue, dan manajer cenderung untuk menerbitkan utang jika surat utangnya juga overvalue. Yang kedua adalah menerbitkan sekuritas yang risikonya kecil. Walaupun investor khawatir salah menentukan harga utang dan saham, kekhawatiran investor lebih besar dalam menentukan harga saham. Ditinjau dari sudut pandang investor, utang perusahaan masih memiliki risiko yang relatif kecil dibandingkan dengan saham, karena jika kesulitan keuangan perusahaan dapat dihindari, investor utang masih menerima pendapatan yang tetap. Dengan demikian, packing order teori secara tidak langsung menyatakan bahwa jika sumber dana dari luar perusahaan diperlukan, perusahaan harus menerbitkan utang sebelum menerbitkan saham. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai arti dari leverage. Nah, leverage itu sendiri merujuk pada penggunaan utang atau dana yang memiliki beban tetap untuk
meningkatkan potensi pengembalian investasi perusahaan. Nah, secara umum, leverage dapat dibagi menjadi beberapa jenis, tetapi fokus utama di sini adalah financial leverage, yang merupakan penggunaan utang untuk membiayai operasi dan investasi perusahaan dengan harapan dapat meningkatkan laba per lembar saham bagi pemegang saham. Jadi, financial leverage itu timbul karena perusahaan dibelanjai dengan dana yang menimbulkan beban tetap, yaitu berupa utang dengan beban tetapnya yang berupa bunga. Nah, financial leverage eh, dapat dibedakan pula menjadi beberapa struktur, yaitu yang pertama financial struktur. Nah, financial struktur itu sendiri yaitu menunjukkan bagaimana perusahaan membelanjai aktifanya. Finansial struktur tampak pada neraca sebelah kredit yang terdiri atas utang lancar, utang jangka panjang, dan modal. Dan yang kedua yaitu mengenai struktur kapital. Nah, struktur kapital ini merupakan bagian dari struktur keuangan yang hanya menyangkut pembelanjaan yang sifatnya permanen atau jangka panjang. Nah, struktur modal ditunjukkan oleh komposisi utang jangka panjang, saham istimewa, saham biasa, dan laba ditahan. Dan yang ketiga mengenai leverage factor, yaitu merupakan perbandingan antara nilai buku total utang dengan total aktiva atau perbandingan antara total utang dengan modal. Nah, baik untuk selanjutnya yaitu mengenai dampak finansial leverage terhadap profitabilitas. Nah, seperti yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya, financial leverage itu merujuk pada penggunaan utang untuk meningkatkan potensi pengembalian investasi. Nah, dalam konteks manajemen keuangan, dampak financial leverage terhadap profitabilitas menjadi topik penting untuk dianalisis. Nah, karena dapat mempengaruhi keputusan pendanaan dan strategi perusahaan. Nah, adapun dampak financial leverage terhadap profitabilitas yaitu yang pertama mengenai peningkatan potensi laba perusahaan. Yang kedua, mengenai risiko keuangan perusahaan. Yang ketiga, mengenai pengaruh terhadap rasio profitabilitas perusahaan. Dan yang keempat, mengenai kebijakan dividen dan investasi perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi struktur keuangan suatu perusahaan. Jadi, ketika keputusan perusahaan dalam memilih sumber dana, selain memperhatikan dampaknya terhadap profitabilitas, eh, suatu perusahaan juga perlu untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang ada pada struktur keuangan. Nah, adapun faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama mengenai tingkat pertumbuhan penjualan, yang kedua mengenai stabilitas penjualan, yang ketiga mengenai karakteristik industri, yang keempat mengenai struktur aktiva, yang kelima mengenai sikap manajemen terhadap perusahaan, dan yang keenam mengenai sikap pemberi pinjaman. Nah, baik untuk selanjutnya yaitu struktur modal dalam praktek. Nah, struktur modal adalah kombinasi dari berbagai sumber pembiayaan yang digunakan oleh perusahaan untuk mendanai aktivitas operasional dan investasi. Nah, struktur modal ini mencakup mengenai hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan ekuitas. Nah, secara umum, struktur modal menggambarkan proporsi antara utang dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat mempengaruhi resiko dan pengembalian yang diharapkan oleh seorang pemegang saham. Nah, adapun fungsi dari struktur modal itu yang pertama mengenai untuk memaksimalkan pengembalian. Dengan pengaturan yang baik, struktur modal dapat meningkatkan laba per saham dan memaksimalkan pengembalian bagi pemegang saham. Yang kedua, mengenai fungsi dari struktur modal yaitu yang kedua mengenai fleksibilitas, yaitu memberikan ruang bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi utang secara sesuai dengan strategi bisnis.
Yang ketiga, mengenai solvabilitas, yaitu memastikan likuiditas perusahaan terjaga dengan menghindari beban pembayaran bunga yang tidak terencana. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok A. Bila ada salah kata, dimohon maafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.